Kisah patung batu yang berdarah. Malam itu, angin kering berembus pelan melewati desa kecil di Nusa Tenggara. Suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Sementara, bulan separuh menggantung rendah di langit. Di pinggir desa, seorang petani bernama Gani sedang memeriksa ladang jagungnya. Musim panen sudah dekat, dan ia ingin memastikan hasil tanamnya tak diganggu hama. Namun saat cangkulnya menancap agak dalam, di salah satu sudut ladang, ujung besinya membentur sesuatu yang keras. Awalnya, Gani mengira itu hanya batu besar, tapi ketika ia menggali lebih dalam, permukaan benda itu terasa terlalu halus untuk ukuran batu biasa. Gani membersihkan tanah yang menempel, dan perlahan terbentuklah wujud yang tidak asing. Sebuah patung batu, tingginya sekitar 1 meter, dengan wajah menyerupai manusia. Namun, matanya melotot bulat, dan bibirnya menyeringai kaku. Ada guratan-guratan aneh di permukaannya, semacam ukiran yang menyerupai simbol kuno yang tidak dipahami. Gani, rasa penasaran membuatnya terus menggali, hingga patung itu terlihat utuh. Ia menghela napas panjang, setengah kagum, setengah takut. Tidak ada yang pernah bercerita tentang peninggalan kuno di desa ini. Mungkin ini peninggalan nenek moyang, pikirnya. Dengan tenaga seadanya, ia menyeret patung itu ke dekat gubuk kecil, tempatnya menyimpan peralatan. Saat malam semakin larut, Gani pulang dengan hati penuh pertanyaan. Namun ia merasa ada sesuatu yang aneh. Langkahnya seperti diikuti bayangan gelap dari balik ladang. Sesampainya di rumah, tubuhnya terasa lelah bukan main. Ia merebahkan diri di tikar, mencoba tidur, namun telinganya terus menangkap suara samar, seperti tangisan, lirih, jauh, dan berulang-ulang. Mungkin hanya suara burung malam, ia bergumam, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ia mencoba memejamkan mata, semakin jelas suara itu terdengar, seperti seorang perempuan yang meratap di kejauhan. Keesokan paginya, Gani menceritakan temuannya kepada tetangga dan kepala desa. Awalnya banyak yang menganggapnya hanya iseng atau sedang berhalusinasi karena kelelahan. Namun ketika ia menunjukkan patung itu, semua terdiam. Wajah patung itu memang membuat bulu kuduk merinding, seolah menatap balik siapapun yang melihatnya terlalu lama. Warga berkerumun, berbisik-bisik, sambil mengaitkan penemuan itu dengan cerita-cerita lama tentang tanah keramat. Seorang tetua desa sempat berkata lirih, benda begitu tidak seharusnya muncul kembali, tapi suaranya kalah oleh rasa penasaran warga lain. Akhirnya, patung itu diputuskan untuk dipindahkan ke balai desa agar bisa dilihat dan diteliti bersama. Malam berikutnya, setelah patung ditempatkan di balai desa, suasana desa terasa berbeda. Angin yang biasanya sejuk tiba-tiba pengap. Anjing-anjing menggonggong ke arah bangunan balai tanpa henti, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Dan dari dalam balai itu sendiri, beberapa warga yang tinggal di sekitar mengaku mendengar suara tangisan, sama persis seperti yang didengar Gani malam pertama ia menemukannya. Namun, tidak ada seorang pun yang berani masuk untuk memastikan. Sejak patung batu itu dipindahkan ke balai desa, kehidupan warga berubah aneh. Malam-malam menjadi lebih sunyi dari biasanya, hanya dipecah oleh suara gonggongan anjing dan hembusan angin kering yang membawa bau tanah basah entah dari mana. Beberapa orang yang rumahnya dekat balai desa mengaku sering mendengar isakan lirih, padahal tidak ada siapapun di dalam. Semakin lama, rasa gelisah makin menyelimuti seluruh desa. Suatu sore, kepala desa memutuskan untuk mengecek patung itu bersama beberapa warga. Mereka masuk ke balai desa, menyalakan obor, dan melangkah mendekat. Awalnya, patung itu tampak sama seperti sebelumnya. Keras, dingin, dengan wajah menyeramkan yang seolah mengejek. Namun salah satu warga, seorang perempuan parubaya, tiba-tiba menjerit pelan sambil menunjuk ke bagian wajah patung. Semua mata tertuju ke arah matanya yang melotot. Dari sudutnya, mengalir cairan kental berwarna merah, turun perlahan, seperti air mata, menetes ke alas kayu di bawahnya.
lalu membentuk noda gelap. Suasana mendadak hening. Tak seorang pun berani menyentuh cairan itu. "Apa itu darah?" bisik seorang pemuda dengan suara bergetar. Kepala desa mencoba menenangkan mereka. Meski wajahnya sendiri pucat pasi. Mungkin hanya karat atau mineral dari dalam batu, katanya terbata. Tapi tak ada yang percaya. Bau amis samar langsung menusuk hidung mereka, membuat jantung berdetak lebih cepat. Rasa takut berubah jadi kepanikan ketika salah satu pemuda nekat ingin membuktikan bahwa itu bukan apa-apa. Mencelupkan jarinya ke cairan merah itu. Hanya beberapa menit kemudian, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar, dan ia jatuh terduduk sambil menggenggam kepala. Ia berteriak-teriak tak jelas, menyebutkan kata kota yang asing, seperti mantra dari bahasa lama yang tak dipahami siapapun. Setelah itu, tubuhnya lunglai, dan ia pingsan. Malamnya, pemuda itu mengigau hebat. Ia berteriak seolah sedang diseret oleh sesuatu. Beberapa orang yang menemaninya mengaku mendengar ia berbisik dalam tidurnya, "Jangan biarkan aku, mereka akan memotongku." Warga ketakutan karena kata-kata itu seperti bayangan dari sebuah ritual mengerikan. Tak hanya itu, 2 orang lain yang ikut masuk ke balai desa malam itu juga mengalami mimpi serupa. Mereka semua mengaku melihat api unggun besar, dikelilingi orang-orang dengan wajah ditutupi topeng batu. Di tengah lingkaran, ada seseorang yang diikat, menjerit, sebelum akhirnya disembelih. Dan yang paling menyeramkan, patung yang kini berdiri di balai desa tampak hadir dalam mimpi itu, seolah menjadi saksi sekaligus penguasa ritual berdarah tersebut. Keesokan paginya, darah pada patung itu semakin banyak. Tidak lagi sekadar menetes, tetapi mengalir deras hingga membasahi lantai kayu balai desa. Bau amisnya makin menyengat, membuat siapapun yang melewati bangunan itu merinding. Tetua desa yang sebelumnya hanya diam, akhirnya bersuara. Suaranya serak menahan ketakutan. "Aku pernah mendengar cerita. Patung ini bukan sekadar batu. Ia adalah wadah bagi sesuatu yang haus akan darah. Dan jika ia sudah menangis begini, berarti ia sedang menagih tumbal." Kata-kata itu membuat seluruh warga terdiam. Mereka sadar penemuan itu bukan berkah, melainkan malapetaka yang baru saja dimulai. Sejak patung itu mulai menangis darah, suasana desa terasa semakin berat. Siang hari mungkin masih berjalan normal. Orang bekerja di ladang, anak-anak berlarian, dan ayam berkokok. Tapi begitu malam tiba, udara berubah dingin dan sunyi. Seolah seluruh desa terkepung rasa takut. Tidak ada lagi yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Bahkan lampu-lampu minyak yang biasanya menyala terang kini lebih banyak dipadamkan. Seakan-akan cahaya justru akan menarik perhatian sesuatu yang mengintai. Malam ketiga, setelah insiden di balai desa, seorang gadis remaja bernama Rina tidak kembali ke rumah setelah pergi mengambil air di sumur. Orang tuanya panik dan segera mencari. Namun yang mereka temukan hanyalah ember kayu tergeletak di jalan tanah, setengah terisi air. Seolah-olah ia baru saja menjatuhkannya lalu hilang begitu saja. Warga ramai-ramai mencari hingga ke hutan kecil di pinggir desa, tapi tidak ada jejak apapun. Pagi harinya, patung itu terlihat berbeda. Darah yang semula hanya menetes deras kini mengalir hingga ke kaki patung, membasahi lantai balai desa. Warga yang masuk untuk melihat mendadak tersentak ngeri karena noda darah itu membentuk pola seperti lingkaran ritual. Kepala desa hanya bisa terdiam. Wajahnya semakin pucat karena dalam hati ia merasa semua ini bukan kebetulan. Kahi Lenggen Rena ada hubungannya dengan patung tersebut. Belum hilang kepanikan itu. Malam berikutnya seorang lelaki tua bernama Pak Surya juga hilang. Ia terakhir terlihat sedang duduk di beranda rumahnya, merokok sambil menatap gelap. Ketika istrinya keluar beberapa menit kemudian, kursinya kosong, rokoknya masih menyala di tanah. Tapi orangnya lenyap, sama sekali tidak ada tanda perlawanan, tidak ada suara, seolah ia ditelan begitu saja oleh malam.
Ketakutan melanda seluruh desa. Orang-orang mulai menghubungkan bahwa setiap kali ada yang hilang, tangisan patung semakin deras. Seorang pemuda bahkan bersumpah melihat bayangan seseorang sedang berlutut di depan patung saat ia mengintip dari celah balai desa. Tapi ketika ia berani membuka pintu, balai itu kosong. Hanya patung berdarah yang berdiri angkuh. Bisik-bisik pun makin menjadi. Beberapa warga percaya patung itu adalah jelmaan roh kuno yang dulunya menjadi penjaga tanah, yang hanya bisa tenang bila diberi persembahan darah manusia. Legenda yang selama ini dianggap dongeng oleh anak-anak kini terasa nyata. Kepala desa mengumpulkan warga untuk rapat darurat. Dengan suara bergetar ia berkata, "Jika ini terus berlanjut, kita semua akan menjadi korban. Kita harus mencari cara menghentikannya." Namun sebelum ia sempat mengusulkan apa-apa, seorang tetua desa yang sudah renta berdiri dengan tangan gemetar. Ia berbisik pelan, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Patung itu tidak bisa dihentikan. Ia hanya bisa ditenangkan dengan korban. Kata-kata itu membuat suasana rapat berubah hening mencekam. Tidak ada yang berani menatap satu sama lain. Seolah-olah untuk pertama kalinya mereka menyadari bahwa hidup mereka sedang dipertaruhkan dan mungkin ada di antara mereka yang akan menjadi tumbal berikutnya. Setelah dua warga menghilang, rasa takut berubah menjadi keputusasaan. Balai desa yang dulunya menjadi tempat berkumpul kini sepi. Tak ada yang berani masuk kecuali beberapa orang yang dipaksa oleh rasa penasaran. Namun, setiap kali seseorang memberanikan diri mendekat, mereka selalu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Seperti ada yang bernafas di tengkuk mereka. Pada malam keempat, beberapa pemuda desa memutuskan untuk menghancurkan patung itu. Mereka membawa palu, kapak, bahkan api. Dengan gemetar, mereka mengayunkan palu ke tubuh patung. Suara dentuman keras terdengar, namun yang mengejutkan, patung itu sama sekali tidak retak. Api yang mereka siramkan hanya berkobar di lantai kayu. Sementara batu itu tetap utuh, bahkan tampak semakin kokoh. Ketika salah satu pemuda memukul bagian wajahnya dengan kapak, tangannya justru terpelanting. Lalu ia jatuh pingsan dengan darah mengucur dari hidungnya. Keesokan harinya, patung itu tidak hanya utuh, melainkan terlihat semakin menyeramkan. Mata batunya tampak lebih dalam, senyumnya lebih lebar, dan darah yang semula hanya mengalir, kini tampak menetes tanpa henti. Siolo Allah, ia sedang menikmati penderitaan warga. Di tengah kepanikan itu, seorang dukun tua yang tinggal di luar desa akhirnya datang. Namanya Mbah Ranu. Seorang yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Ia menatap patung itu lama sekali, lalu bergum. Ritualnya terulang. Seharusnya patung ini tetap terkubur. Warga mendesaknya menjelaskan. Dengan suara berat, Mbah Ranu bercerita bahwa dulu, berabad-abad lalu, tanah desa itu pernah menjadi tempat persembahan. Patung itu adalah wadah roh penjaga tanah yang haus darah. Setiap beberapa waktu sekali, warga desa kuno melakukan ritual pengorbanan untuk menenangkan roh tersebut. Ketika tradisi itu hilang, roh itu ditidurkan dengan cara mengubur patungnya dalam-dalam. Tapi sekarang, ucapnya lirih, kalian membangunkannya kembali. Seorang warga yang putus asa berteriak, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Mbah Ranu menatap mereka satu persatu, lalu menendok. Satu-satunya cara adalah memberikan tumbal manusia. Jika tidak, ia akan mengambil sendiri, satu persatu, hingga tak ada yang tersisa. Kata-kata itu membuat desa jatuh ke dalam dilema. Tidak ada yang mau menjadi korban, namun semua tahu, jika mereka tidak berbuat apa-apa, hilangnya warga akan terus berlanjut. Malam itu, rapat darurat berubah menjadi pertengkaran. Ada yang menuduh orang luar desa bisa dijadikan korban. Ada pula yang berteriak agar patung itu dikembalikan ke tanah dengan doa dan mantra. Namun sebelum ada keputusan, suara tangisan terdengar dari dalam balai desa. Tangisan itu semakin keras, lalu berubah menjadi jeritan panjang yang membuat semua orang berlarian ketakutan. Dan saat pintu balai terbuka oleh hembusan angin,
Beberapa warga melihat dengan jelas di bawah kaki patung ada bayangan seorang gadis yang meronta, seolah sedang diikat. Tubuhnya perlahan ditelan ke dalam lantai kayu. Ritual itu bukan sekadar cerita lama. Ia sedang terulang tepat di hadapan mereka. Malam itu, desa benar-benar kacau. Jeritan yang terdengar dari balai desa masih terngiang di telinga semua orang. Warga berlari ke rumah masing-masing, menutup pintu rapat-rapat, memadamkan lampu minyak, berharap kegelapan bisa melindungi mereka. Tapi di luar, anjing-anjing menyala ke arah balai desa, seolah melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia. Keesokan paginya, mereka menemukan balai desa dalam keadaan porak-poranda. Lantai kayunya penuh noda darah segar. Meski tak ada satupun jasad ditemukan, patung itu tetap berdiri tegak. Namun kini wajahnya berbeda. Senyumnya lebih lebar, matanya seolah berkilat merah. Tidak ada lagi keraguan ia sedang kenyang, tapi juga masih haus. Rapat darurat kembali digelar. Semua orang menolak menjadi korban. Namun Mbah Ranu menegaskan bahwa satu-satunya jalan adalah tumbal sukarela. Jika tidak, katanya dengan suara bergetar, patung itu akan terus mengambil siapa saja yang ia mau. Kata-katanya menancap di benak semua orang, menciptakan ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Beberapa saat setelah rapat bubar, seorang pemuda desa bernama Arif mendatangi Mbah Ranu. Wajahnya pucat, matanya cekung karena tidak tidur berhari-hari. Ia mengaku setiap malam melihat bayangan orang-orang yang hilang menatapnya dari balik jendela rumah, seolah meminta tolong. Kalau tidak ada yang berani, biar aku saja, ucapnya lirih. Malam itu, Arif masuk ke balai desa seorang diri. Ia duduk bersila di depan patung, membawa sebilah pisau. Warganya bisa mengintip dari kejauhan, tidak ada yang cukup berani mendekat. Suara tangisan lirih terdengar lagi. Kali ini bercampur dengan doa yang diucapkan Arif. Dan ketika ia menancapkan pisau ke dadanya sendiri, jeritan panjang menggema di seluruh desa. Patung itu bergetar. Darahnya berhenti mengalir. Lalu untuk pertama kalinya wajahnya tampak tenang. Sejak malam itu, desa kembali sunyi. Tidak ada lagi warga yang hilang. Tidak ada lagi tangisan di malam hari. Patung itu masih ada di balai desa, tapi tidak lagi mengeluarkan darah. Seolah-olah roh penjaga tanah itu puas dengan pengorbanan Arif. Warga akhirnya memutuskan untuk tidak mengusiknya lagi. Mereka membiarkan patung itu tetap berdiri, menutup balai desa dengan papan kayu, dan melarang siapapun mendekat. Tahun-tahun berlalu, desa perlahan kembali hidup seperti semula. Meski kisah kelam itu masih dibicarakan dengan bisikan pelan. Hingga suatu ketika, seorang anak kecil yang bermain di ladang menemukan sesuatu yang keras saat menggali tanah untuk menanam. Ketika ia membersihkan tanah, dari permukaan benda itu terlihat guratan ukiran batu yang sangat dikenali. Ia berlari pulang sambil berteriak gembira. "Ayah, aku menemukan patung lain." Warga yang mendengar terdiam dengan wajah pucat. Mereka tahu kutukan itu tidak pernah benar-benar berakhir. Patung berdarah hanya menunggu, terkubur di tanah, siap muncul kembali saat waktunya tiba. Dan cerita pun tamat.